Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah perjuangan Rasulullah. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW berjuang bersama para sahabat untuk menyelamatkan, untuk memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang materi kita hari ini, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak mampu: satu, meyakini peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fathu Mekah dan Haji Wada dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Yang kelima, menentukan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan tepat. Yang keenam, menentukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan tepat. Dan yang ketujuh, menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anak, di sini kita bersama-sama mempelajari tentang apa itu Fathu Mekah. Jadi, setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan kota kelahirannya yaitu kota Mekah untuk berdakwah di kota Madinah, mengapa Nabi Muhammad hijrah atau pergi dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah sudah tidak dipedulikan karena kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu Nabi Muhammad hijrah dan berpindah ke kota Madinah. Alhamdulillah di kota Madinah Nabi Muhammad mendapat respon yang baik oleh masyarakat Madinah. Nah, selama di kota Madinah, Nabi Muhammad rindu akan kota Mekah. Maka dari itu Nabi Muhammad ingin pergi menunaikan ibadah haji dan mengunjungi kota Mekah. Nah, pada saat itulah awal mula terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu apa? Yaitu Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah yang dilakukan dengan cara yang damai oleh Nabi Muhammad dari orang-orang Quraisy. Jadi sebelumnya kota Mekah ini dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad ingin pergi haji, otomatis Nabi Muhammad beserta rombongannya para sahabat meminta izin untuk memasuki kota Mekah. Awal mula terjadi peristiwa Fathu Mekah yaitu seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh kaum Quraisy untuk memasuki kota Mekah. Maka dari itu Nabi Muhammad yang pertama mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan Mekah. Agar apa? Agar mereka melakukan sebuah perundingan dan mereka bisa bermusyawarah. Dan yang ketiga, setelah melakukan musyawarah, maka mereka membuat perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang dimana salah satu poinnya tidak akan ada gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Quraisy dan orang Islam di Madinah. Akan tetapi poin tersebut dilanggar dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Maka dari itu Nabi Muhammad memilih menyelesaikan permasalahan dengan memberi peringatan secara damai. Nah, awal mula inilah yang akan menjadikan peristiwa Fathu Mekah.
Strategi Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa Fathu Mekah itu adalah peristiwa pembebasan kota Mekah di mana para penduduknya bebas memeluk agamanya karena kota Mekah telah jatuh di tangan umat Islam, yaitu di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW. Maka ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad memiliki strategi, yaitu strategi yang pertama menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena Nabi Muhammad meyakini bahwa kota Mekah itu adalah kota yang suci. Jadi beliau menghindari pertumpahan darah. Kemudian yang kedua, menggerakkan pasukan melalui 4 penjuru. Strategi Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu di Mekah bukanlah berperang, melainkan menggerakkan pasukannya ke 4 arah. Penggeraan pasukan ini menghormati prinsip perdamaian. Karena sejatinya Fathu Mekah ini anak-anak bukanlah sebuah peperangan yang menyeramkan. Kemudian yang ketiga, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Jadi strategi Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu Mekah adalah tidak hanya memindahkan pasukan ke 4 penjuru, tetapi juga menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Instruksi ini diteruskan kepada umat Islam yang akhirnya berhasil menghancurkan seluruh 360 patung berhala sepenuhnya tanpa ada sisa dengan bacaan takbir dan tahmid. Yang keempat, mengajak uh, penduduk kota Mekah untuk masuk Islam. Strategi Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu Mekah ini adalah mengajarkan masyarakat Mekah untuk menerima Islam. Umat Muslim mengunjungi setiap anggota keluarga dan mengajari mereka cara masuk Islam. Strategi ini berhasil dan membuat banyak warga Mekah untuk memeluk Islam. Kemudian strategi yang kelima yaitu singgah di kota Mekah beberapa hari. Strategi Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Mekah adalah memilih untuk singgah beberapa hari di kota Mekah karena Rasulullah beserta kaum muslimin singgah di kota Mekah dan membuat pemimpin Quraisy serta warga lain bergegas menghadap ke Rasulullah. Mereka kompak menyatakan akan masuk Islam dan akhirnya peristiwa Fathu Mekah ini berhasil. Pada saat itu Nabi Muhammad membawa 100.000 eh, golongannya atau pasukannya untuk memasuki Mekah untuk tidak membuat sebuah peperangan melainkan dengan cara perdamaian. Dari pelajaran Fathu Mekah yang Bu Guru paparkan tadi, bahwasanya ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu berdakwah. Seperti dakwah Nabi Muhammad yang tidak pernah memaksa, bahwa berdakwah itu dengan lembut agar orang yang diajak tersentuh hatinya, seperti peristiwa Fathu Mekah yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah dengan cara perdamaian tanpa ada pertumpahan darah. Meskipun Nabi Muhammad membawa 100.000 orang untuk memasuki kota Mekah karena sebagai untuk rasa pembuktian bahwa Islam di Madinah telah kuat, seperti itu anak-anak ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah dengan siapa? Dengan kedua belah pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak pun ketika ada masalah di kelasnya atau dimanapun diselesaikan dengan cara baik-baik, bisa dengan cara bermusyawarah. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah atau satu tujuan yang sama-sama diinginkan. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini seperti Nabi Muhammad atau Rasulullah yang memaafkan kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah tadi. Nabi Muhammad tidak marah, kemudian tidak memulai perang. Nah, jadi Nabi Muhammad memaafkan dan membebaskan kota Mekah sekali lagi dengan cara berdamai, dengan cara yang lembut. Jadi seperti itu anak-anak pelajaran dari peristiwa Fathu Mekah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada berdakwah, yang kedua ada bermusyawarah, dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekah tadi, Nabi Muhammad telah berhasil beserta kaum muslim untuk membebaskan kota Mekah. Nabi Muhammad menjalankan Haji Wada. Nah, peristiwa Haji Wada itu apa? Yaitu Haji Wada, ibadah haji
yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu haji perpisahan. Karena haji yang dilakukan oleh Nabi merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan sebelum Nabi Muhammad wafat. Nah, anak-anak, haji wada atau haji perpisahan yang telah dilakukan oleh Nabi memiliki rangkaian peristiwa, yaitu yang pertama, ketika berawal Nabi Muhammad berada di kota Madinah dan melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi, mengajak seluruh umat Islam untuk beriktikaf di bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, ketika beliau beriktikaf, malaikat Jibril datang untuk memastikan semua wahyu dari Allah telah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, dari situlah ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, beliau memiliki firasat. Firasat bagaimana? Firasat tentang kepergiannya. Jadi beliau menceritakan semua firasatnya kepada anaknya yang bernama Fatimah. Dan kemudian yang keempat yaitu kerinduan Nabi Muhammad kepada kota Mekah, sehingga beliau memutuskan untuk menjalankan haji wada atau haji perpisahan bersama para kaum muslimin. Beberapa pelaksanaan haji wada yang dilakukan oleh Nabi beserta kaum muslimin yaitu yang pertama, haji wada dilaksanakan pada bulan Zulkaidah dan berita pelaksanaan haji wada tersebar di seluruh wilayah Madinah sehingga terkumpul 100.000 sampai 114.000 kaum muslimin yang mengikuti haji wada bersama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memperlihatkan tata cara pelaksanaan haji kepada seluruh umat Islam. Dan yang keempat, khutbah dan nasihat Nabi Muhammad yang terakhir disampaikan ketika di Padang Arafah. Khutbah Nabi Muhammad di Padang Arafah adalah menjadi khutbah terakhir dan menjadi nasihat Nabi Muhammad untuk kaum muslimin semua. Yaitu apa isi nasihatnya? Yang pertama, berperilaku baik antara satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak ketika di sekolah ataupun di rumahnya tidak boleh bertikai dengan teman-temannya ya, karena berperilaku baik di antara satu dengan yang lain itu adalah salah satu nasihat Nabi. Tidak memandang agama ataupun tidak memandang warna kulit, semua saudara, semua sama di mata Allah. Jadi yang kedua, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad tauladan kita, bahwa menjalankan perintah Allah itu apa saja, yaitu seperti sholat, kemudian mengaji, berzikir. Nah, kemudian larangannya seperti apa? Tidak membantah kepada orang tua, kemudian tidak melakukan hal-hal tercela seperti mencuri dan lain sebagainya. Yang ketiga, memegang amanat dengan penuh tanggung jawab. Jadi anak-anak ketika memiliki amanat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Kemudian yang keempat, melarang perbuatan ria. Apa itu perbuatan ria? Yaitu perbuatan pamer yang ingin dilihat orang lain, dan kita melakukan bukan karena niat ikhlas tulus karena Allah, melainkan ingin dilihat orang lain. Kemudian nasihat yang kelima yaitu Nabi Muhammad mengajak menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. Jadi anak-anak ketika berteman, nah itu tidak boleh saling bertikai ya. Dan kemudian ketika temannya melakukan kesalahan, kita harus memaafkan dengan ikhlas. Tidak boleh di hati kita ada dendam. Kalau ada dendam berarti kita memaafkan dengan tidak ikhlas. Jadi itu perbuatan yang harus dihindari. Kemudian yang keenam, memberikan persamaan derajat sehingga tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaan kepada Allah. Jadi anak-anak, bahwa kita semua di mata Allah itu sama, tidak ada yang membedakan, maupun entah itu kaya, miskin, entah itu cantik, entah itu bagaimanapun juga tidak ada perbedaan di pandangan Allah. Yang menjadi perbedaan di mata Allah atau pada pandangan Allah yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah. Jadi seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh, sesungguhnya satu muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Nah, jadi apapun bagaimanapun keadaan kita, apapun agama kita, suku, bangsa, warna kulit,
Itu semua tidak menjadi perbedaan di antara kita. Allah menganjurkan kita untuk saling mengenal. Saling mengenal supaya apa? Supaya kita semua bisa bersaudara satu sama lain, satu suku, satu budaya, satu bahasa, dan satu kesatuan. Nah, anak-anak, ketika Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada bersama kaum muslimin dan kembali ke kota Madinah tidak berselang lama, pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad atau Rasulullah sakit dan kemudian Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Sesuai dengan firasat Nabi bahwasanya Nabi akan wafat. Jadi Nabi Muhammad melakukan Haji Wada, yaitu dinamakan Haji Wada. Kenapa? Karena Haji Wada itu adalah haji perpisahan Nabi Muhammad dengan para kaum muslimin. Dari peristiwa Haji Wada, kita dapat memetik hikmah atau manfaat dari peristiwa Haji Wada, yaitu yang pertama, mengajarkan tata cara haji. Nah, Haji Wada adalah haji pertama yang dilaksanakan Nabi Muhammad, sehingga beliau secara langsung mengajarkan tata cara ibadah haji kepada semua umat Islam yang ikut serta dalam haji bersama beliau. Yang kedua, Rasulullah bertemu ratusan ribu umat Islam. Karena apa? Karena Haji Wada diikuti oleh lebih dari 100 ribu umat Islam. Sehingga di sana mereka saling bersaudara bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan kebaikan. Ketika khutbah di Arafah, Nabi Muhammad menyampaikan nasihat-nasihatnya. Dalam pelaksanaan ibadah Haji Wada, Rasul menyampaikan beberapa macam ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.